Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Manajemen BUMN. Hari ini kita akan menjelaskan pengelolaan BUMN, BUMD, dan BUMDes dengan menggunakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan contoh keberhasilan dan tidak keberhasilan BUMN, BUMD, dan BUMDes dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Pengelolaan BUMN transparansi, yang mana BUMN harus menyediakan informasi yang jelas dan terbuka mengenai kinerja, kebijakan, dan keputusan yang ambil. Laporan keuangan harus dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh publik. Akuntabilitas, yang mana manajemen BUMN bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan hasilnya. Struktur organisasi yang jelas dan sistem pengawasan yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa semua tindakan dapat dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab, BUMN harus menjalankan operasionalnya dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Mereka harus berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan, semua pemangku kepentingan termasuk karyawan, mitra, bisnis, dan masyarakat harus diperlakukan secara adil. Kebijakan yang diskriminatif harus dihindari. Pengelolaan BUMD, pertama ada independensi. BUMD harus memiliki otonomi dalam pengelolaan untuk menghindari intervensi politik yang dapat mempengaruhi keputusan bisnis. Pengawasan harus dilakukan secara objektif dan profesional. Kepatuhan hukum, BUMD harus mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan praktik bisnis yang etis. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan daerah dan kebijakan pemerintah. Partisipasi masyarakat lokal harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan BUMD. Hal ini dapat dilakukan melalui forum diskusi ataupun musyawarah desa untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terwakili. Kinerja yang berkelanjutan, BUMD harus fokus pada peningkatan kinerja dan efisiensi operasional untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pengukuran kinerja yang jelas dan sistematis harus diterapkan. Pada pengelolaan BUMDes, partisipasi BUMDes harus melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan BUMDes desa tersebut. Transparansi dan akuntabilitas, di mana BUMDes harus menyediakan laporan keuangan dan kegiatan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban atas pengelolaan dana dan kegiatan harus jelas untuk membangun kepercayaan masyarakat. Inovasi dan pengembangan BUMDes perlu berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola BUMDes juga sangat penting. Kepatuhan terhadap aturan, BUMDes harus mematuhi peraturan desa dan perundang-undangan yang berlaku. Mereka harus menyusun anggaran dana dan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabel. Contoh keberhasilan BUMN, pertama ada PT Pertamina Persero, yang mana sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina telah berhasil menerapkan transparansi dalam laporan keuangan dan kinerja operasionalnya. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan tersebut. Lalu kemudian ada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI berhasil menerapkan prinsip corporate governance dengan baik melalui sistem pengawasan yang ketat dan kepatuhan terhadap peraturan perbankan yang berlaku. BRI juga aktif dalam memperbaiki layanan kepada nasabah, termasuk inovasi digital yang memudahkan akses terhadap layanan perbankan. Contoh ketidakberhasilan BUMN yaitu pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Garuda Indonesia mengalami masalah serius terkait akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan. Terdapat kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaan tersebut. Hal ini merusak reputasi Garuda dan menurunkan kepercayaan publik terhadap manajemen perusahaannya. Lalu ada juga PT Krakatau Steel Persero Tbk, di mana menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan terhadap peraturan dan kinerja yang tidak memuaskan. Perusahaan ini mengalami kerugian yang signifikan dan menghadapi masalah dalam pengelolaan yang berdampak pada kinerja operasional dan ketidakmampuan untuk melakukan restrukturisasi yang tepat dan transparan membuat perusahaan ini kesulitan dalam mempertahankan kepercayaan kepada pemangku kepentingan. Contoh keberhasilan BUMD yaitu PT AM, perusahaan daerah air minum Kota Surabaya, yang mana telah berhasil meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang jelas mengenai tarif,
layanan dan laporan keuangan kepada masyarakat. Dan mereka pun juga rutin menggelar forum publik untuk mendengarkan masukan dari warga yang menunjukkan akuntabilitas kepada pelanggan. Kemudian ada juga badan usaha milik daerah di Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pro PT Jakpro, berhasil melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan proyek seperti pembangunan infrastruktur publik dengan mengadakan diskusi dan konsultasi publik. Ketidakberhasilan BUMD yaitu pada perusahaan daerah air minum Kota Bandung menghadapi masalah dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Terdapat keluhan dari masyarakat mengenai kualitas air dan tarif yang tidak jelas dan kurangnya laporan yang transparan mengenai penggunaan anggaran dan pengelolaan layanan menyebabkan ketidakpuasan di kalangan pelanggan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap PDAM. Juga ada BUMD di beberapa daerah, perusahaan daerah perdagangan yang mana bergerak di bidang perdagangan seringkali mengalami masalah dalam kepatuhan terhadap regulasi dan pengelolaan yang tidak efisien. Kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi pernah terjadi yang menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi BUMD tersebut. Contoh keberhasilan pada pengelolaan BUMDes yaitu BUMDes Maju Bersama di Desa Sukamaju yang secara rutin mengadakan pertemuan dengan warga desa untuk menyampaikan laporan keuangan dan perkembangan usaha. Dan mereka juga menyediakan papan informasi yang memuat laporan keuangan dan kegiatan usaha sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut. Kemudian ada juga BUMDes Sumber Rezeki di Desa Cipta Mukti yang berhasil mengembangkan usaha berbasis produk lokal seperti kerajinan tangan dan makanan khas desa yang dipasarkan secara online. Mereka juga melibatkan pemuda desa tersebut dalam proses produksi dan pemasaran yang menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Contoh ketidakberhasilan pengelolaan dalam BUMDes yaitu BUMDes Makmur Desa Sumberjaya yang tidak secara rutin memberikan laporan keuangan kepada masyarakat. Hal ini juga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan warga yang merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan dan penggunaan dana BUMDes. Contoh yang lain juga terdapat di BUMDes Berkah di Desa Harapan yang mana mengalami kesulitan dalam pengelolaan usaha dan keuangan. Tidak adanya sistem pencatatan yang baik menyebabkan kebingungan dalam laporan keuangan dan akhirnya BUMDes ini mengalami kerugian yang signifikan. Apakah menurut Anda penerapan prinsip-prinsip manajemen menurut Henry Fayol ataupun menurut Dr. Gulick dapat menghindari tindakan korupsi di tubuh BUMN, BUMD dan BUMDes, atau ada pendapat lain sehingga mengelola BUMN, BUMD dan BUMDes secara efektif, efisien, terutama terhindar dari praktek korupsi? Penerapan prinsip-prinsip manajemen yang dikemukakan oleh Henry Fayol dan Dr. Gulick dapat berkontribusi dalam mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan korupsi di tubuh BUMN, BUMD dan BUMDes. Namun perlu diingat bahwasannya penerapan prinsip-prinsip tersebut bukanlah jaminan mutlak untuk menghindari korupsi. Menurut Henry Fayol mengutamakan 14 prinsip manajemen yang dapat diterapkan untuk efisiensi dan efektivitas organisasi, namun ada beberapa prinsip yang relevan untuk mencegah terjadinya korupsi di tubuh BUMN, BUMD dan BUMDes yang mana pembagian kerja. Dengan adanya pembagian kerja yang jelas, tanggung jawab setiap individu dalam organisasi tersebut dapat ditentukan. Hal ini juga dapat mengurangi peluang untuk menyalahgunakan wewenang karena setiap tindakan dapat dilacak dan dipertanggungjawabkan. Kemudian ada juga otoritas dan tanggung jawab yang mana Fayol menekankan pentingnya keseimbangan antara otoritas dan tanggung jawab ketika seseorang memiliki otoritas dan mereka juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dan ini juga menciptakan akuntabilitas yang lebih besar dan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sementara menurut prinsip manajemen Dr. Gulick, perencanaan planning di mana perencanaan yang baik mencakup mengidentifikasi risiko dan penyusunan strategi yang mengatasi risiko tersebut. Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat mengantisipasi potensi-potensi masalah dan merumuskan langkah-langkah pencegahan. Kemudian ada juga pelaporan reporting, yaitu di mana sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel memungkinkan pengawasan yang lebih baik terhadap kegiatan organisasi. Dengan adanya mekanisme pelaporan tersebut dapat menindaklanjuti korupsi dapat terdeteksi lebih awal. Meskipun penerapan prinsip-prinsip manajemen Fayol dan Gulick dapat membantu mengurangi risiko terjadinya korupsi, beberapa faktor lain juga perlu dipertimbangkan seperti budaya organisasi di mana
yang mendukung integritas dan etika sangat penting dalam mencegah korupsi. Organisasi harus membangun budaya yang menekankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Pendidikan dan pelatihan memberikan pelatihan tentang etika dan anti korupsi kepada seluruh karyawan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang pentingnya integritas dalam pekerjaan. Juga ada sistem pengawasan dan audit yang melakukan pengawasan yang ketat dan audit secara berkala dapat membantu mendeteksi dan mencegah tindakan korupsi. Sistem ini juga harus independen dan transparansi untuk memastikan akuntabilitas. Kesatuan arah yang mana prinsip ini dapat menekankan pentingnya memiliki tujuan yang sama dalam organisasi. Ketika semua anggota organisasi cenderung menuju tujuan yang sama, mereka akan lebih cenderung untuk berkolaborasi dan menghindari tindakan yang merugikan organisasi. Prinsip-prinsip manajemen menurut Fayol dan Gulick dapat memberikan kerangka kerja yang baik untuk mengelola BUMN, BUMD, dan BUMDes secara efektif dan efisien serta membantu mencegah praktisi korupsi. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal perlu ada dukungan dari budaya organisasi yang kuat, pendidikan yang memadai, sistem pengawasan yang efektif, dan partisipasi masyarakat. Semua elemen ini harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel sehingga praktik korupsi dapat diminimalisirkan.